Nah, ini masanya kita mengundang Pak Roseno yang beliau dulu banyak sekali menggerakkan pariwisata di Sumbar, termasuk juga salah satu penggagas ya bersama dari teman-teman, terutama dari Pak Sabta ya di Kementerian Pariwisata dulu, Pak Roseno yang memfasilitasi dan sebetulnya bidannya Tour de Singkara dan berbagai program yang lain. Kami persilakan Pak Roseno dan kemudian bersiap-siap nanti Pak Nofrial, bagaimana pula Dinas Pariwisata Sumatera Barat melihat ke depan sudah mendengar berbagai masukan ini. Kami persilakan Pak Nonon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fasli. Saya melihat tadi luar biasa sekali semangatnya teman-teman ini untuk pariwisata ini. Saya yakin ke depan pariwisata ini akan booming. Tapi kita tidak boleh pesimis. Saya lihat banyak yang pesimis juga. Kalau saya, prinsip saya, apapun yang kita lakukan, terutama di pariwisata, kita harus optimis. Targetnya harus jelas, harus terukur. Nah, saya tidak melihat tadi bagaimana target kita. Kita melihat karena judulnya kan pariwisata Sumatera Barat ke depannya. Jadi bagaimana ke depan apa yang harus kita lakukan, karena negara-negara lain ataupun provinsi-provinsi tetangga kita semuanya sudah siap. Sudah siap mendatangkan Wisman ataupun Wisnus. Terutama Wisnus dulu. Sebenarnya Wisnus ini salah satu banyak menghasilkan uang gitu. Karena Indonesia ini luas, Indonesia ini penduduknya 200 juta lebih. Kalau 20% aja berwisata, itu ke Sumatera Barat saja udah berapa persen, wah itu sangat luar biasa. Nah, jadi tahun 2019, 2018 saya lihat pariwisata di Sumatera Barat. Targetnya itu wismannya itu hanya sekitar yang kita dapatkan sekitar 60.000. 60.000, 70 wisman. Kita bandingkan dengan Bali. Bali itu di tahun yang sama itu sudah sampai 6 juta wisman. Coba kita kalikan, setiap wisman itu $1.200 dia mengeluarkan uang selama itu wisatawan yang saja, belum lagi yang kelas menengah, kelas atas mungkin lebih lagi. Nah, ini kan salah satu bagaimana kita mendapatkan devisa, mendapatkan uang bagi masyarakat. Jadi begini, pengalaman saya waktu tahun 2009, kita waktu itu mencoba mengadakan yang namanya, ini pengalaman, Tour de Singkara. Tahun 2008 kita melakukan survei, kita laksanakan kegiatan itu dengan melibatkan beberapa negara di dunia yang bisa ikut Tour de Singkara itu. Dan sekaligus kita memperkenalkan budaya kita, kuliner kita, semuanya lah bahari kita yang ada di Sumatera Barat. Tapi setelah itu, berapa bulan setelah itu terjadi gempa yang sangat luar biasa. Dan gempa ini kalau saya lihat hampir sama kejadiannya dengan sekarang adanya virus corona ini. Nah, waktu itu saya ditanya bagaimana kalau TDS ini apakah masih tetap dilaksanakan di 2010? Ditanya saya sama Pak Menteri saya, Pak Fasli. Terus saya bilang, Pak, ini harus dilakukan. Gimana Anda mau melakukan? Semuanya sudah habis tuh di Sumatera Barat. Hotel hancur, semua hancur, jalan hancur. Semuanya orang sudah eksodus. Terus saya bilang, Pak, kalau itu yang kalau kita tidak laksanakan, saya tidak laksanakan, bahwa kampung saya tidak akan pernah muncul lagi, Pak. Akan habis. Jadi bagaimana? Tetap dilakukan. Artinya saya lakukan. Saya datang ke Sumatera Barat, kebetulan ada Pak Alan di situ. Pak Alan, ketua PR-nya. Saya datang ke Rocky Hotel, Mercury Hotel. Semua hotel yang ada di situ saya minta supaya membenahi hotelnya. Membenahi karena ke depan 7 bulan yang akan datang saya tetap akan mengadakan event besar ini. Semuanya bisa selesai, Pak. Nah, apa yang bisa dipetik dari sana? Bahwa kita tidak boleh pesimis. Saya melihat sekarang di Sumatera Barat,
tadi juga sudah disampaikan begitu banyak ide-ide dan lain sebagainya. Kalau saya hanya ini, saya lihatnya di beberapa calon-calon gubernur, program unggulannya itu tidak ada yang pariwisata. Jadi padahal di Sumatera Barat itu hanya pariwisata yang menjadi unggulan. Pariwisata inilah yang bisa memberikan kesempatan tenaga kerja ataupun masyarakat untuk bisa melaksanakan pekerjaannya melalui pariwisata. Contohnya, kita ya tadi seperti saya bilang, kita minum teh talua saja, itu langsung dapat untungnya. Langsung masyarakat itu langsung mendapat keuntungan daripada teh talua itu. Nah, kita lihat sekarang, kita lihat misalnya untuk infrastruktur, tadi sudah dibilang Pak Ujo juga. Kita kita lihat di Sumatera Utara, kita lihat di Sumatera Selatan, beliau itu daerah itu punya beberapa lapangan terbang. Nah, Sumatera Barat ini kalau saya ibaratkan seperti Eropa, sebenarnya dia dekat kemana-mana, dekat ke Painan, dekat ke Pariaman, dekat kemana-mana dekat. Tapi yang namanya wisatawan, lebih dari 2 jam dia sudah tidak mau lagi datang karena dia capek. Nah, saya mengusulkan seharusnya di daerah yang namanya Payakumbuh itu dulu ada lapangan terbang perintis. Nah, saya sebenarnya harusnya ini calon-calon gubernur ini harusnya memprogram bagaimana lapangan terbang itu dihidupkan kembali. Kita lihat di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu yang namanya di Danau Toba itu dia punya 2 lapangan terbang dan bisa langsung dari Jakarta atau dari mana-mana. Karena kalau itu dibuat, jadi pembagian daripada wisatawan itu dan juga masyarakat di sekitar itu bisa kita buat di Payakumbuh, bandaranya di Payakumbuh, itu dampaknya besar pada daerah Pasaman, daerah Payakumbuh, 50 kota. Jadi di sana juga akan bergerak ekonomi kita. Samping itu juga di Mentawai. Mentawai itu saya sudah pernah datang ke sana, saya bilang ke Pak Yudas, bagaimana Pak bandara Bapaknya? Itu dananya itu sana untuk pembebasannya sudah ada. Dan sudah ada sertifikat. Nah, kalau bisa ada pesawat yang besar di sana, wisatawan itu setelah di sana dibawa ke Pantai Padang, bukan Pantai Padang lagi, dibawa ke Padang Panjang, kemana, ke Solo, dan dia berwisata di sana. Dan target bisa sampai 7 hari atau 10 hari. Nah, ini kan salah satu terobosan-terobosan yang harus dilakukan. Termasuk juga untuk infrastruktur kita lihat di di danau di atas, danau di bawah. Saya tadi baca di PT Dirgantara Indonesia, dia telah memproduksi pesawat amfibi. Kenapa kita tidak bisa nanti pesawat amfibi itu mendarat di danau di atas, danau di bawah? Itu daerah itu kan juga orang bilang kata Swissnya Indonesia. Nah, itu bisa ke Solo Selatan. Kita lihat Solo Selatan itu juga ada yang namanya 1000 rumah gadang dan banyak lagi objek wisata yang ada di situ. Nah, kalau Dakarang itu dari Padang ke sana itu sampai 5 jam, 6 jam, 7 jam. Dan itu melelahkan sekali. Nah, terobosan-terobosan ini yang seharusnya dibuat oleh pemerintah bersama stakeholder-nya, termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Dan sekarang saya lihat juga di anggota DPR dari utusan Sumatera Barat itu tidak ada satupun yang duduk di Komisi 10. Padahal setiap dulu waktu kampanye itu pariwisata terus yang disampaikan. Kita akan membangun ini, kita membangun ini segala macam. Tapi tidak ada. Nah, ini saya juga agak miris juga. Kok tidak ada. Dulu waktu saya masih 2004 itu sama Pak Iwan itu, Pak Ino itu gubernur itu jadi ketua Komisi 10 itu. Di Komisi 10 bidang pariwisata. Nah, ini kita sekarang di Komisi 10 bidang pariwisata tidak ada anggota DPR-nya. Bagaimana nanti menggaungkan atau membuat untuk mendapatkan dana dari pusat untuk pariwisata. Nah, di samping itu juga saya melihat
kita ini sebenarnya juga seperti tadi sudah disampaikan juga, banyak luar biasa di tempat kita ini. Apa yang namanya di Mentawai itu ada yang ombaknya itu sangat nomor 2 terbaik di dunia. Nah, saya pernah mengadakan event internasional di sana. Juga kita lihat ada si Malin Kundang. Nah, Malin Kundang itu memang legenda gitu loh. Bukan orang Minang itu si Malin Kundang. Dan itu harus dibenahi. Ada di tanah datar itu angke-angke batu angke-angke, segala macam, banyak legenda yang ini. Nah, di masa pandemi ini harusnya hal seperti itu dilakukan, dibenahi. Dan pemerintah provinsi harus membuat yang namanya tim percepatan recovery pariwisata Sumatera Barat. Nah, itu dipantau. Nah, kalau tidak, kita ini hanya bercerita aja gitu loh. Kita bagus, ini bagus. Saya apapun yang saya buat, saya pernah bawa tim kesenian Sumatera Barat itu ke Pyongyang, Pak, 2004. Itu dapat nomor 3 di dunia, 56 negara yang ikut di Pyongyang. Ya kan? Itu saya bawa ke sana. Saya lakukan promosi di Malaysia. Udah bawa 60 pemasak Minang, orang Minang semuanya 60 orang, termasuk Katupek Pitala segala macam, itu yang kepala ikan segala macam, dan saya biayai semua 3 hari di Kuala Lumpur di hotel. Tiap hari 20 pemasak itu memamerkan masakan-masakan Minang. Setelah itu banyak sekali orang Malaysia yang datang ke Sumatera Barat. Tapi dalam perjalanannya kita ini kurang ini. Kadang-kadang ya kita pergi ke Bukit Tinggi, maaf saja. Misalnya kita buka, saya pernah bawa istri saya pada pasar atas itu, beli mukena segala macam, dibuka 1, 2, 3, 4. Dia bilang, ibu mau beli apa tidak? Jadi hal-hal seperti ini harus ada penyuluhan atau sosialisasi yang benar-benar. Jangan kita sosialisasi sudah selesai sosialisasi itu tidak ada tindak lanjutnya. Saya melihatnya seperti itu. Jadi baik. Di dunia ini itu saya bawa tim dari ASO itu, apa kata dia, Pak? Pak Raseno, saya udah membuat begitu banyak lomba-lomba internasional termasuk Tour de France. Sumatera Barat ini luar biasa. Sampai dia, Pak, naik mobil itu sampai jam 6 sore itu dia kencang mobil karena dia ingin melihat keindahan Sumatera Barat. Pesona Sumatera itu luar biasa. Ya kan? Nah, tapi memang saya bawa apa yang bisa, apa yang ini. Di Tour de France itu 5 menit saya video di layar lebar itu saya tampilkan Indonesia Sumatera Barat. Semuanya pada kaget. Nah, kita memang memperbuat promosi ke sekarang itu harus yang tidak biasa gitu. Jadi bukan yang promosi yang biasa, tapi yang kegiatan pun yang tidak biasa. Jadi yang bagaimana orang itu datang ke Sumatera Barat dengan event-event besar yang tadi dibilang Pak Zul, tapi betul-betul dikemas dengan baik. Promosinya, jangan kita mengadakan yang penting asal jadi. Ya, saya kecewa juga dengan beberapa 2 tahun terakhir dengan Tour de Singkarak. Dulu itu populer di dunia, nomor 3 terbaik di dunia. Tapi kita ini di Sumatera Barat ada kawan nenanya, akan menjatuhannya. Aku rawak mencari-cari kesalahanku, ya kan? Kesalahan cinon mangga, cinon gua risiko. Jangan-jangan proyek pula kan. Nah. Ini yang harus. Nah, sekarang ini bagaimana pariwisata ini dengan nanti gubernur yang baru, dengan bupati, wali kota yang baru, bersatu, tapi memang mempunyai komitmen yang jelas. Tadi dibilang oleh Bu Sari, bahwa bupati, wali kota, gubernur itu adalah CEO-nya. Kalau di perusahaan itu CEO, itu Pak Arjaya ngomong dulu. Nah, kalau dia cerita banyak, saya bilang, saya waktu itu ke Tanjung Pinang, ketemu saya dengan wali kotanya, Pak Bu Ali, waktu itu wali kotanya masih Ibu gimana nih Tanjung Pinang? Wah, kita punya ini. Saya lihat, Bu, itu di depan apa? Oh, itu Pulau Penyengat, Pak. Saya bilang, apa Pulau Penyengat itu? Kenapa, Bu, tidak bisa dibuat event? Wah, susah, Pak, sulit. Saya datang, Pak.
saya datang, saya temui tokoh masyarakatnya, saya sholat di masjid yang ada bangunannya itu dakwanya itu pakai telur, yang putih telur itu. Saya bawa ke Jakarta saya ini. Sampai gubernurnya Pak Sani itu, Pak Seno kok gimana caranya? Itu sampai sekarang Pak, yang namanya Festival Pulau Penyengat itu tiap tahun. Dan itu wisatawannya ada dari Malaysia, Singapura, Brunei, sama Thailand. Nah, kita juga banyak di Sumatera Barat. Tapi antar kabupaten kota, jangan main sendiri-sendiri. Harus dia tuh berkoordinasi gitu loh. Jadi jangan nanti si A membuat ini, si B buatnya hampir sama lagi. Kayak tadi itu saya bilang, dari tahap pertama apa tariannya? Oh nanti tari piring Pak. Sampai sana ada tari piring, nggak mau saya bilang. Harus diganti semuanya itu. Harus macam-macam itu yang kita harus tampilkan. Ini kesempatan saya bilang, bahwa kalau kita pergi ke suatu negara, itu biayanya berapa. Tapi ini orang datang, beberapa 25 negara, kita promosi, nanti dia namanya promosinya di daerahnya itu. Dari promosi dari mulut ke mulut. Oke. Nah, baik, Pak Nanan. Ya, itu yang mungkin. Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini suara dari orang yang sudah menjalani ya, walk the talk kata orang ya. Dan kalau bahasa Semen Padangnya itu, beliau ini sudah berbuat sebelum yang lain mikirkan gitu ya.